Ibu saya sakit itu 5 tahun, Pak. Setiap hari minum obat. Check up dulu 2 minggu sekali, check up ke dokter. Alhamdulillah begitu berobat ke Padepokan Nuriyat Sejati ataupun ke Pondok Pesantren Nuswantoro ini, ibu saya sekarang menjadi sehat kembali, bugar. Bahkan sebelum puasa beliaunya menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Assalamualaikum sahabat Gus Samsudin. Banyaknya kabar buruk yang beredar di media sosial tentang Gus Samsudin. Ternyata hanyalah opini belaka. Malah kini makin hari makin banyak pengunjung yang berdatangan. Contoh halnya ini ada salah seorang warga dari Kendal, Jawa Tengah yang datang ke Pondok Gus Samsudin. Nama saya itu Iskon, ISKHON, berasal dari Kabupaten Kendal, Kecamatan Kaliwungu. Singkat cerita, sejarah bapak ini datang ke Pondok Gus Samsudin tidak lain ikhtiar mengobatkan orang tuanya yang sudah 5 tahun menderita sakit mah kronis. Mengalami mah kronis, yaitu atas izin Allah, orang tua beliau sembuh setelah diterapi dan ruqyah oleh Gus Samsudin. Ibu saya sekarang menjadi sehat kembali, bugar. Dan saat ini kedatangan beliau di pondok mendampingi saudaranya yang sakit. Simak selengkapnya di channel Gus Samsudin Family. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Panjenengan namanya siapa? Sugiyati. Oke, nama ibu kandung jenengan? Hajah Rahmah. Al-Fatihah. Muhammadur Rasulullah. Sedaya gangguan boten saged nyedhek. La ilaha. Hei. جميع pondok pesantren والزيارات وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا شيء عدد إلى يوم القيامة يوم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله. Sabar, sing ikhlas, sing tenang. Sallallahu ikhlas.
Sehat ya. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, 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 wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sore hari yang berbahagia ini, kita semuanya masih diberikan begitu banyak nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga nikmat-nikmat dari Allah ini bisa kita gunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mungkin selama ini kita belum menggunakan nikmat-nikmat dari Allah di jalan yang diridhai oleh Allah, sehingga kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya nikmat-nikmat dari Allah ini digunakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin selama ini kita mempunyai kaki yang nikmat untuk berjalan, tetapi kita tidak menggunakan berjalannya kaki kita untuk menuju ke masjid, terutama ketika sholat subuh. Sehingga Allah mengingatkan dengan sakit yang ada di kaki kita supaya ingat bahwa nikmat berjalannya kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakanlah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kaki bukan hanya tidak digunakan untuk di jalan yang diridhai Allah, tetapi yang lebih parah digunakan untuk mendurhakai Allah, untuk melawan perintah Allah. A'udzubillahi min dzalik. Terkadang kita dikasih nikmat sehat, tetapi sehat kita tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dari mulai nikmat bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa puluh ribu ratus juta nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tetapi mana kita lebih banyak ingat kepada Allah
bahkan terkadang lebih banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa juta nikmatnya Allah. Nikmat berkedip, nikmat bernafas, nikmat berbicara, nikmat berdiri, nikmat bergerak, nikmat melihat, nikmat mendengar, semuanya dari Allah. Tetapi kita lupa kepada Allah. Oleh sebab itu banyak orang yang hidupnya sengsara karena tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika seseorang diangkat makomnya menjadi wali, setiap hembusan nafas, setiap kedipan mata dibarengi dengan tahmid, dibarengi dengan tasbih. Setiap gerak tubuhnya, setiap detak jantungnya selalu digigirkan dengan asma Allah. Allah, Allah, Allah. Dimulai dari la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, menjadi la maujudan illallah, yang ada hanya Allah, Allah. Dilanjutkan dengan Allah, menjadi hilang alifnya menjadi lillah. Semuanya hanya untuk Allah, menjadi maju lahu karena Allah. Semuanya sudah bukan untuk Allah, tapi sudah karena Allah. Selanjutnya menjadi hu, hanya Dia, sudah tidak mampu lagi mengucapkan namanya, hanya hu, dan akhirnya sirri, dan akhirnya menjadi laku. Maka ketika panjenengan di sini, Abah minta untuk pertama zikir la ilaha illallah 1 kali tarikan nafas, lalu setiap hembusan keluar masuknya nafas digunakan untuk berzikir Allah, Allah. Setelah itu menjadi hu, Allah karena Allah, dan akhirnya hanya hu, hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Abah tidak pernah menjelaskan sedetil ini karena yang penting panjenengan mengamalkan apa yang Abah ijazahkan. Oh, itu Gus Samsudin sirik, amalannya hu. Wi dikiran kok ngendi? Enggak apa-apa. Wong alok wi padune pengen melok, enggak apa-apa. Dilokne ya ora kelok. Ngoten niku wae. Pengen dadi wali apa ora? Wali ku ora mesti sekti. Wali ku sabar. Wali kuwi ikhlas. Ngoten nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dari mana? Dari Kalibungu Kendal. Ada yang mengantarkan ke sini? Ada. Siapa yang mengantarkan? Bapak Iskon. Bapak Iskon, monggo di sampingnya. Ya, monggo di sampingnya dua-duanya. Saya suaminya. Siap. Enggak. Kanan kirinya. Berdiri aja Bapak, nggak apa-apa. Berdiri aja. Siap. Pegang pundaknya kanan kiri. Siap. Enggak. Ini Ini,
Beliau mendapatkan nama siapa Ibu? Panjenengan namanya siapa? Sugiyati. Oke, nama ibu kandung jenengan? Hajah Rahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau secara ilmu hikmah, secara sirinya menurut saya ini gangguannya pada peredaran darahnya. Jadi di aliran darahnya itu ada yang mengikuti aliran darahnya dari golongan Amar, masuknya dari rambut terus ke aliran darah, sehingga pertama di bertempat tinggal Ammar itu di bawah ketiaknya. Di bawah ketiaknya sering terasa panas, sering terasa sakit, sering keringgingan, kalau saya bilang itu kesemutan. Ini gangguan dari bangsa Ammar. Obatnya apa? Membaca Al-Fatihah 77 kali. Diamalkan berapa kali? 77 kali. Waktu apa? Tengah malam. Tengah malam baca Al-Fatihah 77 kali. Nanti setelah itu dibacakan sholawat muridat 33 kali. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau secara kedokteran seperti ini dinamakan seperti kencing manis atau gula darah. Gula darah seperti itu. Yaitu di bagian darahnya, aliran darah. Ini dari mana ini Pak? Saking pundi ini? Kendal. Dari Kendal. Kendal Kaliwungu usia. Nggih, nggih, masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting doa berdoa. Nggih. Saya minta disiapkan baskom, dalamnya kasih 7 daun alpukat supaya obatnya tombol ikat ya, terus 7 daun pulih supaya kita berdoa supaya bisa cepat pulih. Tenan seperti semula. Tetapi di sini kita hanya berdoa Pak ya. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita baca sholawat, tiba-tiba langsung mendung, langsung gerimis. Semoga saja itu menjadi pertanda rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wali ya, wali daya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa lagi. Baru pertama kali ke sini. Iya.
Bisa ke sini ada yang mengantarkan ini. Ponakan. Oh, keponakannya. Keluarga suami. Oh, barakallah. Berarti sudah diperantari oleh Allah sama beliau ini. Sering kunang-kunang, Iya, betul. apalagi ketika posisinya duduk langsung berdiri. Nah, sarafnya sudah mulai kena. Ngoten niku, harus disambungkan kembali, direfreshkan lagi karena darahnya sudah tercemar. Darahnya sudah tercemar di bagian perutnya, di bagian hatinya, di bagian pankreasnya, itu pun juga harus direfresh kembali. Kalau HP itu perlu direfresh supaya bisa lebih jernih lagi makanan yang dimakan, supaya racun-racunnya itu bisa dibersihkan dulu. Pengaturannya perlu diatur lagi karena tubuh kita itu ada pengaturannya. Makanya perlu untuk nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diatur lebih bagus lagi. Seperti jantung ini pun juga langsung terpusat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jenengan semuanya kalau lagi marah santunnya duk 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 dan lain sebagainya. Dibiasakan jantung itu selalu digunakan untuk zikir Allah, 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 Allah. Sampean bisa ngatur jantung? Bisa ndak? Saya tanya. Bisa ngatur jantung? Maksudnya jantungnya kalau mau berhenti diputar lagi gitu ndak? Diri sampean sendiri aja sampean nggak bisa ngatur, kok mau ngatur yang lainnya, apalagi hidup ini. Makanya hu Allah, urip kang sejati. Hidup sini pun karena dihidupkan, sehat karena disehatkan. Makanya ndak usah terlalu banyak pikiran. Hidup aja dihidupkan kok, mau bergaya yang cukup kita itu berpasrah diri kepada Allah. Pasrah bukan menyerah, tapi semakin mendekat, semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, doa panggih. Kita memang bisanya hanya berdoa, tetapi Allah itu maha kuasa dan paling suka kalau ada yang minta. Beda sama manusia. Kalau manusia itu kalau ada yang minta nggak suka. Bapak ini tak jalui duit yang paling yang nesu, jalui mobil nesu, jalui sembarangnya bang. Kalau manusia itu diminta sesuatu nggak suka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala paling suka kalau ada hambanya yang meminta. Makanya sering-sering panjenengan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdoa itu kuncinya satu, menerima. Dan kalau berdoa belum dikasih, tinggal bagaimana diri kita mengerti tentang adabnya. Minta kepada sesama manusia aja harus tahu adabnya, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama harus tahu asbabun nuzulnya. Kalau diberi perintah cepat berangkat, kalau dilarang jangan dilakukan. Dengar adzan dan sholat, sama istri yang sayang, sama semua orang sayang, itu yang pertama. Yang kedua harus tahu waktunya. Kalau kita minta ya jangan waktu, semuanya kalau minta ke ibu kita waktu yang repot. Kalau ke atas lihat kita ya jangan waktu yang lagi repot. Kalau meminta itu harus tahu waktunya. Jangan waktu siang, sore. Waktu itu yang paling bagus minta tengah malam. Makanya tirakat saya itu saya sudah 7 tahun nggak pernah tidur malam. Tanya istri sama santri-santri saya, tidak pernah tidur malam saya. Kalau enggak, zaman kalau nggak bisa itu minimal jam 1 malam sampai jam 5 itu melek.
melek zikir Allah, Allah, Allah atau istighfar apa saja yang penting nggak maksiat. Yang ketiga harus menggunakan perantara atau wasilah. Kita mau ketemu presiden nggak mungkin bisa, harus lewat perantara. Ketemu gubernur lewat protokolnya. Siapa yang paling dekat itu dekati. Dan yang paling dekat dengan Allah adalah baginda Rasulullah. Kata Allah ketika baginda Rasulullah ditanya oleh Allah, dunia itu milik siapa? Milikmu ya Allah. Langit milik siapa? Milikmu ya Allah. Dirimu milik siapa? Milikmu ya Allah. Lalu Allah bertanya, kalau saya milik siapa? Kata Allah. Baginda Rasulullah diam. Lalu Allah menjawab, aku milik orang yang mencintaimu. Aku milik hamba yang mencintaimu. Siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah, siapa yang suka bersolawat, Allah ada di dalam dirinya, Allah ada di dalam hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, ketika meminta kepada Allah harus dengan cara memanggil yang baik. Jadi kalau mau minta itu ngerayu dulu, memanggil nama yang baik, memanggil nama yang indah, disebut dengan Asmaul Husna untuk mensifati sifatnya. Pengen kaya baca Fatahu ya Rojak, pengen mata batinnya kebuka baca ya Latif, gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad manjada wajada. Jadi harus mintanya sungguh-sungguh. Nah, kesungguhan itulah yang kita terapkan di pondok ini. Jadi panjenengan semuanya yang mau berada di sini gratis. Mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, monggo. Tirakatan di sini. Tapi makanya cuma telo. Makanya santri di sini hanya tela, hanya singkong. Nanti setelah itu makanya hanya dedaunan. Jadi yang pertama memakan sesuatu hal yang dipendam, yang kedua makan dari apa yang dipendam. Inilah apa yang kita tanam akan kita tunai. Makanya hanya daunan, minumnya air mentah, tidurnya di luar rumah. Itu yang mau tirakatan di sini, yang mau bertempat tinggal di sini. Banyak yang tidak betah karena tidak umum. Itu yang harus dilakukan di sini. Nanti setelah itu gantung terus dipendam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sabar ya Bu ya. Sebenarnya semacam ini kalau bisa terapinya 7 kali, jangan hanya sekali, karena sudah terlalu lama ditempati. 7 kali terapi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu 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 Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati hanifa muslima wa ma ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من بسم الله الرحمن الرحيم. Bisirtat sifat kuat minggat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minggat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula Mbah Tin, Mbah Saridin, muridnya saking Sunan Kalijogo, muridnya saking Sunan Bonang, muridnya saking Nabi Hidir Balyantil Makin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nyuwunaken dumateng Gusti Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijalaken sedaya gangguan ikatan sirri Allah, tadi Allah, sifat Allah. Kun fayakun kata Allah, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Ingsun tajaling tat kang mau suci tat kang mau raseso ngandika kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Dadi ya sak ciptaning sun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ikuti saya, Bu. Bis sir dat sifat kuat sedaya penyakit minggat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minggat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku sehat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku sehat karena Allah kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedaya penyakit minggat saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedaya penyakit, gangguan, ikatan boten saged mlebet nyedek maring kula saka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku iki macane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku iki macane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedaya gangguan boten saged nyedek la ilaha illallah Muhammad mati la ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tarik nafas. A I U. Aku iki urip.
Aku Aku iki iki urip. urip. A A I I U. U. Aku Aku iki iki urip. urip. La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur La ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sapa sing ganggu aku Sapa sing ganggu aku kena bendune Gusti Allah. kena bendune Gusti. Sapa sing ganggu aku Sapa sing ganggu kena bendune Gusti Allah. kena bendune Gusti Allah. La ilaha illallah La ilaha Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasul. Sapa sing ganggu aku Sapa sing kena bendune Gusti Allah. kena bendune. La ilaha illallah La ilaha Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pulih seka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku iki macane Allah. Aku iki urip. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang penting atine ndak wedi. Iki padha karo urip sing akeh cobane ya akeh setane. Sing penting ora wedi pasrah karo Gusti Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu 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 Allah 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 Syirullah tatullah sifatullah wujudullah falullah. Hilang suka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syirullah tatullah sifatullah wujudullah falullah. Hilang suka kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa amit ini budaya
Tanusawati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat baskomnya, sidangkan ke kambingnya. Sallallahu Iya. Hilang. Allah. La ilallah Muhammad Rasulullah. Oh gitu ya. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum salam ya ahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ta'ala hilang segala kesan Gusti Allah. Berkah kalimat la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Sifatul Nabi wasallam. Manut suka kersani Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum salam. Kula Samsudin murid saking Basaridin. Murid sanan sukang sanikut murid. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nyuwun ridhone panjenengan damel ngicalaken penyakit ingkang wonten jasadiyah batiniyah ibu enika siri Allah dati Allah sifati Allah wujude Allah afali Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Yudina salam. Monggo disembelih. Kesurupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah
wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri syarifi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Para pemirsa yang terhormat, saya ingin menceritakan bagaimana sejarahnya saya bisa sampai ke Padepokan Nurjat Sejati dalam rangka silaturahmi ke beliau Abah Agus Samsudin Jadab atau Mbah Din, Abah Tim. Bahwa yang pertama kami ke Padepokan Nurjat Sejati itu tahun 2022 pada saat bulan puasa minggu pertama. Nah, kenapa? Karena ibu saya saat itu sedang sakit, baru sembuh dari rumah sakit, tetapi dalam waktu kurun 1 tahun itu saja masuk rumah sakit bisa 4 sampai 5 kali, yaitu mengalami mah kronis, yaitu sesuai diagnosa dokter itu mah yang sudah kronis atau asam lambung yang sudah akut. Kemudian sehingga ibu saya setiap sakit itu muntah darah, kemudian juga beraknya keluarnya itu juga darah, sehingga setiap sekali opnam di rumah sakit selalu tambah darah, bisa sampai 7 ampo atau 7 plastik. Sehingga saya punya keinginan ibu saya, bagaimana ibu saya itu sembuh. Pada saat saya melakukan sholat istikharah, saat itu juga saya membuka YouTube. Ternyata yang saya buka YouTube pertama adalah Abah Gus Samsudin Jadab, yaitu Padepokan Nurjat Sejati Sholawat Siri ala Duni. Kemudian saya berusaha untuk membawa orang tua saya untuk berobat ke Padepokan Nurjat Sejati ini. Alhamdulillah sangat gratis sekali perubahannya. Dulu pada saat sebelum berobat makan nasi saja nggak bisa, harus bubur. Terus kemudian boro-boro makan buah yang ada jeruknya ataupun yang rasa-rasa kecut sedikit saja sudah nggak boleh, apalagi makan ada cabenya atau lomboknya. Nah ini sehingga saya berusaha untuk ke Padepokan Nurjat Sejati ini. Tadinya ibu saya itu menolak, kok jauh sekali, tapi alhamdulillah dengan pendekatan dengan yang baik, alhamdulillah ibu saya mau saya ajak ke Padepokan Nurjat Sejati. Kemudian sampai di Padepokan tersebut juga saat itu agak aneh, marah-marah, emosi, marah, lagi-lagi marah. Dan anehnya lagi, padahal kan tidak boleh makan pedas, tetapi malah di sini pada saat waktu sahur minta pecel yang pedas gitu. Itu Pak. Terus saya aneh, itu bahkan sangat bertentangan dengan anjuran bahwa tidak boleh memakan pedas. Nah setelah itu saya bilang, saya sedikit bohong dengan orang tua saya bahwa pecelnya habis, adanya telur sama nasi putih. Akhirnya dia mau tidak mau, beliaunya ibu saya makan pagi dengan menggunakan nasi putih dan telur ceplok. Terus kemudian siangnya saya juga aneh, pada saat mau pendaftaran itu, sebelum saya pendaftaran itu ada orang
yang mengaku bahwa Kesini itu mau berobat. mau berobat. Nah, tetapi setelah saya Nunggu antrian. menunggu antrian itu, ternyata orang tersebut itu tidak jadi berobat. Alasannya apa? Alasannya malah tidak masuk akal, sehingga orang tersebut malah mengajak saya, Pak, saya juga membuka pengobatan. Nah, saya jadi aneh, kenapa kalau membuka pengobatan kok malah berobat ke sini? Oleh karena itu saya punya insting mengatakan bahwa ini pasti tidak benar, karena setelah keluar dari ruangan pendaftaran marah-marah, sehingga beliaunya pulang. Oh, mohon maaf, saya belum memperkenalkan diri tadi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada pemirsa bahwa nama saya itu Iskon, ISKHON, berasal dari Kabupaten Kendal, Kecamatan Kaliwungu, Desa Kutoharjo, Kampung Sabrang Lor. Nah, itu alamat saya. Kemudian ini sebelah kiri saya adalah istri saya, itu alamatnya juga sama di Kendal, cuma beda kampung. Gitu. Nah, kemudian juga masih ada hubungan dengan istri saya, ada hubungan saudara, itu Pak. Ya, kemudian setelah saya menuju ke Blitar ini, di Pademangan ini, alhamdulillah setelah berobat dengan Abah Gus Samsudin Jadab, perubahannya sangat gratis sekali. Langsung sampai rumah itu karena aturannya setelah pulang dari sini harus sholat malam. Nah, itu pemirsa, makanya jangan sampai berobat ke Blitar ini, ke Nurjat Sejati atau ke Padepok atau ke Pondok Nuswantoro ini, itu abal-abal atau tidak benar. Karena apa? Karena setelah pulang dari berobat ini sampai di rumah itu harus sholat hajat dan sholat tobat selama 40 malam. Itu boleh putus Pak ya? tidak boleh putus, bahkan kalau putus mengulang lagi. Ya, mulai hitungan ke Itu satu, pernikahan. ya mulai awal lagi. Nah, berarti kan ya, jadi secara logika bahwa Padepokan ini adalah Padepokan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa jangan mempunyai pemikiran yang suudzon kepada Padepokan ini. Terus kemudian setelah berobat ke sini, begitu sampai di rumah, petunjuk dari Padepokan ini harus mengambil air 7 masjid. Tuh. Nah, dari 7 masjid itu, masing-masing masjid kita harus melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu kita izin untuk mengambil air masjid di situ. Dari 7 masjid itu, air tersebut dijadikan satu untuk mandi tengah malam, kemudian melakukan sholat. Nah, oleh karena itu kami mohon kepada para pemirsa, ini real, bukan settingan, bukan abal-abal. Boleh kalau tidak percaya cross check dengan saya di Kaliwungu Kendal. Terus kemudian setelah berobat, alhamdulillah, yang tadinya ketergantungan meminum obat sekarang bebas sama sekali, tidak pernah 5 tahun itu. minum obat. Ya, berapa tahun Pak sakitnya Pak? 5 tahun. Ibu saya sakit itu 5 tahun Pak. 5 tahun Pak. Ya, 5 tahun setiap hari minum obat. Check up dulu 2 minggu sekali, check up ke dokter. Itu selama 5 tahun. Alhamdulillah begitu
berobat ke Padepokan Nuriyat Sejati ataupun ke Pondok Pesantren Nuswantoro ini, ibu saya sekarang menjadi sehat kembali, bugar. Bahkan sebelum puasa beliaunya menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Nanti terus kemudian ini masih ada tambahan, lupa saya ya, mohon maaf ini para pemirsa. Setelah itu saya juga, ponakan saya, anaknya adik saya itu sakit yaitu kena kelenjar getah bening di leher, sudah gede. Nah, petunjuk dokter harus minggu ini juga operasi. Tuh, ini real nyata, kalau nggak percaya silahkan cek ke saya. Akhirnya saya ajak berobat ke sini, alhamdulillah sekarang sembuh. Bahkan anak tersebut sekarang sudah sehat, sudah hampir setahun ini, hampir setahun. Bulan besok ini Juli. Sudah sekarang anak tersebut sudah SMA kelas 3 dan setiap hari dia selalu adzan di musola ataupun di musola di depan rumah. Terus kemudian alhamdulillah sembuh. Nah, sembuh total, tidak jadi operasi. Ya tentunya semuanya itu adalah yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Abah Gus Samsudin Jadab ini sebagai perantara. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kepada pemirsa bahwa saya ini cerita yang sebenarnya, tidak saya tambahi dan tidak saya kurangi. Insya Allah ini juga sekarang hari ini juga saya membawa bulik saya ke sini sedang melakukan berobat. Tadi sebelum diobati Abah itu saya sangat mengerikan melihat. Saya sehingga tidak berani kalau memandang bulik saya itu, tidak berani. Alhamdulillah begitu diobati langsung sinar cahaya wajah tersebut menjadi segar kembali. Oleh karena itu saya ucapkan kepada beliau Abah Gus Samsudin Jadab yang sudi kiranya membantu masyarakat yang sedang memerlukan pengobatan. Bapak Ibu sekalian pemirsa, khususnya masyarakat Indonesia umumnya, bahkan internasional ini beliau, karena yang berobat ke Padepokan Nuriyat Sejati ini juga ada dari Malaysia, Singapura, Belanda, dan yang lain-lain. Sudah terkenal. Harusnya masyarakat bangsa Indonesia ini bangga dengan beliau, bahwa beliau itu adalah orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat sabar. Karena petunjuk beliau, kesabaran itulah kesaktian. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa. Terima kasih apabila ada kesalahan kami menyampaikan kata-kata ini. Sekali lagi kami mohon maaf, beribu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.